Selamat datang di video ini. Ini adalah mobil listrik baru Toyota yang terungkap di Tiongkok. Tetapi, apakah ini benar-benar sebuah Toyota? Baiklah, kelihatannya seperti itu. Namun, di balik desainnya, sebenarnya ada sesuatu yang berbeda. Sekarang, saya memiliki Xpeng G6 EV, dan menariknya, grup Volkswagen serta Toyota menggunakan platform mobil listrik dari BYD. Toyota, misalnya, menggunakan platform B milik BYD. Di balik bodi mobil, platform ini melibatkan baterai bilah blade, motor BYD, dan sistem kontrol serta perangkat lunak dari BYD untuk mengoperasikan semuanya. Bisa dibilang, mobil ini adalah hanya mengganti lencana, meskipun tentu saja desain eksteriornya sedikit berbeda. Toyota tetap memberikan sentuhan gaya khas mereka pada kendaraan ini. EV Toyota di Tiongkok. Toyota saat ini memiliki dua EV di Tiongkok, yaitu BZ4X dan BZ3. Mereka juga memiliki versi coupe baru dari BZ3 yang disebut BZ3C, yang memiliki kemiripan dengan Toyota Prius, tetapi juga menyerupai Xpeng P7 Plus. Mobil terbaru mereka disebut Toyota BZ7. Apakah model ini akan dipasarkan di luar Tiongkok? Sejujurnya, saya tidak tahu. Perlu diingat, hanya 1,5% dari total penjualan mobil Toyota tahun ini berasal dari EV. Artinya, Toyota memahami bahwa EV belum terlalu diminati di pasar global, sehingga permintaan juga masih terbatas. Kompetitor dan produksi. Menurut mobilcina.com, BZ7 kemungkinan akan mulai diproduksi tahun depan. Kompetitornya bisa jadi adalah Xiaomi SU7, BYD Han, dan Li Auto L7. Namun, secara desain, saya merasa BZ7 lebih mirip dengan Xpeng P7 Plus. Mobil ini memiliki desain sedan dengan hatchback di belakang, yang memungkinkan ruang bagasi lebih besar dan lebih praktis. Namun, tampaknya mobil ini hanya akan menjadi kendaraan khusus untuk pasar Tiongkok, yang cukup mengecewakan. BZ7 memiliki desain mirip kendaraan konsep yang diluncurkan Toyota tahun lalu di pameran mobil Guangzhou. Mobil ini akan diproduksi oleh perusahaan patungan GAC Toyota. GAC sendiri memiliki merek EV bernama Aion, yang sangat populer di Tiongkok. Mereka bahkan berencana menjual mobil EV di banyak negara dalam waktu 12 bulan ke depan. Strategi Toyota. Meskipun BZ7 menggunakan platform BYD, baterai, dan teknologi lainnya, mobil ini tetap memiliki lencana Toyota di bagian depan dan belakang. Toyota berencana meningkatkan kapasitas produksi di Tiongkok hingga 3 juta unit per tahun, dari 1,5 juta saat ini. Namun, langkah ini mungkin berarti Toyota akan mengurangi produksi di Amerika Serikat dan Jepang, karena biaya produksi di Tiongkok lebih murah. Desain ramping dan coupe-like pada BZ7 memberikan daya tarik tersendiri. Kemungkinan besar, mobil ini akan menggunakan baterai fosfat litium BYD berkapasitas 82 kWh, meskipun tidak akan mendapatkan baterai generasi terbaru. Kesimpulan, Toyota tampaknya hanya serius membuat EV untuk pasar Tiongkok. Dari 4 EV yang mereka miliki di Tiongkok, hanya satu yang dijual secara global, yaitu BZ4X. Toyota menganggap bahwa pasar global belum terlalu membutuhkan EV, dan mereka lebih fokus pada strategi lokal di Tiongkok. Menurut Toyota, strategi ini adalah langkah kemenangan, meskipun penjualan mereka secara global turun dalam beberapa bulan terakhir. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Sekarang kita beralih ke berita lainnya. Kebocoran di Tiongkok telah mengungkapkan bahwa baterai baru dari perusahaan BYD sedang dikembangkan. Versi baterai ini dirancang untuk aplikasi tertentu. Saya tidak tahu apakah baterai ini akan digunakan untuk kendaraan listrik, EV, atau tidak. Namun, baterai ini disebut-sebut sebagai baterai EV dengan pengisian tercepat di dunia, setidaknya pada tahap awal. Sumber dari Tiongkok menyebutkan detailnya, dan inilah yang kami ketahui sejauh ini. Baterai baru ini tampaknya dirancang untuk mesin konstruksi. Saya berasumsi bahwa baterai ini juga dimaksudkan untuk kendaraan komersial lainnya seperti bus dan truk. Namun, sejauh ini, perusahaan BYD belum merilis detail teknisnya.
Informasi yang tersedia menyebutkan bahwa paket baterai ini pada dasarnya adalah baterai Blade versi 2 dengan ukuran yang sangat besar. Kemungkinan, baterai ini menunjukkan peningkatan kecepatan pengisian daya dibandingkan versi sebelumnya. Baterai Blade yang ada saat ini hanya dapat mengisi daya pada kecepatan maksimal sekitar 250 kW yang tidak terlalu cepat. Kini, BYD sedang mengerjakan baterai baru dengan arus maksimum 400 AMP dan arsitektur tegangan tinggi 1500 volt. Arsitektur 1500 volt ini sangat tidak biasa karena industri pada umumnya menggunakan arsitektur 800 volt untuk pengisian cepat. Dengan platform ini, jika baterai digunakan pada mobil listrik, secara teori baterai bisa diisi ulang dalam waktu kurang dari 10 menit. Baterai Blade versi 2 ini dirancang untuk aplikasi khusus seperti mesin konstruksi, bus, dan aplikasi komersial lainnya. Kapasitasnya berkisar antara 200 kWh hingga 2500 kWh, membuatnya ideal untuk kendaraan besar seperti bus. Hal ini memungkinkan bus untuk mengisi ulang dalam waktu 5 hingga 10 menit, sehingga mengurangi waktu henti. Sebagian besar bisnis BYD saat ini melayani armada bus dan truk komersial. Baterai ini memiliki daya tahan hingga 7.000 siklus pengisian daya, setara dengan umur pemakaian sekitar 20 tahun. Selain itu, baterai ini dapat beroperasi dalam suhu ekstrim dari -35 derajat Celcius hingga 65 derajat Celcius, sehingga cocok untuk hampir semua kondisi cuaca. Pengisian daya baterai ini diklaim mampu mencapai 600 kW. Namun, jika arsitektur 1500 volt digunakan secara maksimal, baterai ini berpotensi mempertahankan kecepatan pengisian yang sangat tinggi. Dalam skenario terbaik, pengisian penuh bisa memakan waktu hanya sekitar 7 hingga 8 menit. Meski saat ini baterai ini ditujukan untuk aplikasi komersial, tidak ada alasan mengapa teknologi ini tidak dapat digunakan di mobil listrik pada masa depan. Baterai ini juga disebut sebagai paket baterai struktural, sehingga dapat diintegrasikan ke dalam struktur kendaraan. Baterai ini merupakan hasil kerjasama antara BYD dan anak perusahaannya, Vindream, yang juga bekerja dengan produsen mesin konstruksi XCMG. XCMG adalah salah satu produsen mesin konstruksi terbesar di dunia, sehingga baterai ini kemungkinan akan digunakan secara luas di berbagai jenis mesin dan aplikasi komersial. Produksi baterai ini sebenarnya sudah dimulai sejak Oktober tahun lalu. Namun, versi awalnya tidak memiliki kecepatan pengisian super cepat dan arsitektur 1500 volt seperti yang dikembangkan sekarang. Meski baterai ini dirancang untuk aplikasi komersial, kami percaya bahwa teknologi ini akan digunakan pada mobil listrik BYD di masa depan. Dengan kemampuan mengisi daya dalam waktu singkat, baterai ini dapat menjadi terobosan besar di industri kendaraan listrik. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.